Yang pertama saya kira kuncinya adalah bahwa suplai batubara PLN ini saat ini sudah dalam, kondisi yang aman ya. Jadi, kemarin salah satu syarat untuk kita bisa mulai secara gradual adalah konfirmasi dari PLN bahwa, PLTU-PLTU mereka ini sudah dalam posisi yang aman, yaitu, tadi 15 hari operasi, atau 20 hari operasi untuk, daerah-daerah yang, jaraknya jauh ya dari tambang. Ini yang harus dipenuhi. Sebenarnya ada satu syarat lagi yang juga akan harus dipenuhi, ini dalam 14 hari sejak, berarti sejak kemarin ya kita mulai buka untuk 37 kapal itu, Mhm. 14 hari sejak kemarin maka, PLN dan seluruh perusahaan penambang batu bara itu harus sudah memastikan ya, terutama mereka yang sudah berkontrak kepada PLN, harus sudah memastikan jadwal pengiriman kepada PLN setiap bulannya secara detail dan ini nanti ke PLTU-PLTU mana saja. Jadi kita juga minta, ini didetailkan. Jadi tidak hanya kontrak payung saja, bilang berkontrak dengan PLN misalnya 15 juta setahun, tapi tidak ada breakdown-nya. 15 jutanya ini delivery-nya kapan, ke PLTU mana, nah ini yang, nanti kita akan minta. Jadi nanti ini akan dievaluasi tiap bulan, Mbak Maria ya, untuk Mhm memastikan bahwa ke mhm. depan, tidak ada lagi masalah-masalah yang seperti, terjadi kemarin di awal tahun. Nah, jadi kita coba, selesaikan masalahnya satu-satu. Jadi ada solusi jangka pendek, ini kita sudah ketemu. Nanti kita ngomong solusi jangka panjangnya. Nah, ketika solusi jangka pendeknya ini udah ketemu, kita buka, ekspornya secara gradual. Jadi kita mulai dengan 37 kapal. Kenapa? Karena 37 kapal ini sebenarnya menggunakan, terms-nya adalah free on board ya. Jadi kapalnya ini adalah kapal milik pembeli yang dikirimkan oleh pembeli dan biasanya kalau udah di atas, batu baranya sudah masuk di atas kapal, itu pembeli sudah membayar. Jadi ini, saya kira, kita tidak bisa secara legal kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk mengalihkan batu baranya ke PLN atau apapun ya. Jadi kalaupun ini nanti, kita tahan, saya kira resikonya juga adanya, combustion dari batu bara ini ya, jadi bisa terbakar. Mhm Ini mhm. kami sudah, mendapatkan laporan-laporan awal dari Kementerian Perhubungan, kasus-kasus seperti ini. Jadi 37 ini kita, eee eee, persilahkan mereka berangkat, tapi ini hanya sekali aja, Mbak, hanya untuk 37 kapal ini. Nah, Oke. kemudian kita akan mengecek kepatuhannya kepada DMO tahun 2021. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa mengekspor, berikutnya itu harus dipastikan bahwa mereka patuh dulu terhadap DMO-nya. Termasuk tadi, Mbak, yang 37 kapal tadi kita Mhm. lepaskan, tapi nanti kalau ketemu ada mereka kurang DMO-nya 2021, penambang batu bara yang tadi mengirimkan di 37 kapal, itu akan dikenakan denda, ya, akan dikenakan denda. Dendanya itu nanti sesuai dengan Kepmen ESDM ada 139. Jadi Mhm seperti mhm itu. mhm Jadi mhm. kalau mau mengekspor, itu harus dipastikan bahwa DMO 2021-nya terpenuhi atau kalau tidak terpenuhi, maka harus, membayar denda atau penalti sesuai dengan, eee Kepmen 139 dan itu saya kira nilainya juga, besar, Mbak, tidak main-main ya karena Oke. mereka didenda selisih antara harga pasar dengan harga patokan, batu bara, $70 yang ditetapkan Mhm oleh mhm. pemerintah. Nah ini Jadi, kan sebenarnya hitung-hitungan awal ya, oke, Pak Seto, ini kan kalau sebentar sebenarnya saya kan lanjutkan ya, oke oke oke. saya Kita lanjutkan coba lihat sedikit. dulu, Jadi hitung-hitungan awalnya besar sekali, Mbak, itu. Yang oke. harus mereka bayar ya. Jadi, ya ini juga bentuk ketegasan pemerintah bahwa aturan yang sudah dikeluarkan, mereka harus dipatuhi gitu. Jadi tidak bisa lagi seperti seperti sebelum-sebelumnya. Ini mereka harus bayar denda atau penalti kalau mereka tidak bisa memenuhi DMO, baru mereka boleh ekspor. Nah sebenarnya kan pemerintah sendiri kan berencana untuk, mengatur harga DMO PLN kan melalui berbagai macam mekanisme ya, misalnya seperti, Badan Layanan Umum gitu ya. Ini mungkin gambarannya akan seperti apa sih skemanya, belum terlihat sampai dengan saat ini ya. Apakah ini akan jadi solusi jika nanti di kemudian hari harga batu baranya sendiri akan melonjak nih, Pak Seto? Iya. Nah, tadi kan saya sudah cerita ya, ini kita solusi jangka pendeknya ya, dan mekanisme yang akan kita atur untuk mereka bisa, melakukan ekspor kembali. Nah, yang kedua, bagaimana solusi jangka panjangnya ya, jangka menengah, jangka panjang. Jadi, ide yang, kemarin, kita exercise itu adalah, PLN itu tetap membeli nanti di harga pasar, ya di harga pasar batu bara. Nah, tapi
Mbak, selisih antara harga pasar batu bara dengan $70 itu nanti akan disubsidi oleh pungutan batu bara dari seluruh pengusaha batu bara yang memproduksi batu bara di Indonesia. Jadi, subsidinya bukan dilakukan oleh pemerintah atau PLN gitu, tapi ini disubsidi oleh seluruh perusahaan batu bara yang ada di Indonesia gitu. Mau dia batu baranya dibeli PLN atau tidak, dia harus tetap membayar iuran ini gitu. Iuran nanti yang dibayarkan kepada BLU dan BLU nanti membayarkan kepada PLN. Jadi, dengan mekanisme seperti ini, maka tidak ada distorsi harga antara harga yang dibeli PLN dengan harga pasar. Ini yang menyebabkan masalah seperti yang terjadi di awal tahun ini, Mbak. Jadi sebenarnya masalah ini Mhm. kalau kami monitor ternyata sudah terjadi berulang-ulang. Sebelumnya terjadi di Agustus, di tahun lalu juga ada kejadian gitu. Jadi selama ada distorsi harga, saya kira ini akan terjadi. Kenapa? Karena ketika Mhm. harga batu bara tinggi, orang-orang yang tadinya berkontrak sama PLN, komit supply PLN, dia kabur. Ya, dia lebih memilih menjual di harga internasional di pasar ekspor karena tadi Mbak selisihnya ada yang bisa $60, selisihnya $70 Oke, segala macam. oke. Nah, tapi ketika harga batu bara rendah, mereka semua berebut untuk berjualan ke PLN gitu. Karena ya di PLN paling tidak walaupun harganya sama dengan harga internasional, tapi ada jaminan pembelian gitu bahwa batu baranya akan diambil. Nah, ini kalau tidak diselesaikan, distorsi harga ini, masalah seperti ini tidak menutup kemungkinan di masa depan akan terjadi gitu. Nah, jadi tadi distorsi Mmm. harganya kita selesaikan. Caranya seperti apa? Caranya adalah PLN membeli dengan harga market, tapi selisih antara harga market dengan $70 itu nanti akan disubsidi oleh pungutan batu bara yang diambil dari seluruh penambang yang ada di Indonesia, Mbak. Jadi bukan hanya suppliernya PLN, seluruh penambang yang ada di Indonesia. Nah, sehingga PLN sebenarnya secara esensial tetap membayar di harga $70 gitu. Nah, Dan ini tidak oke. akan menyebabkan subsidi negara bertambah atau tarif dasar listrik menjadi naik, enggak. Karena Mhm, selisihnya mhm. tadi disubsidi oleh seluruh penambang batubara Indonesia. Berarti di situ urgensinya begitu ya. Karena kalau dilihat kan sebenarnya di harga $70 saja sebenarnya sudah cukup, menguntungkan. Kenapa nggak pemerintah fokus terhadap yang, nggak patuh aja gitu ya terhadap, DMO ini nih Pak, Seto? Iya, tapi ketika ada selisih harga, Mbak Maria ya, jadi saya sampaikan ya, eee, ya selisih harga bisa sampai $40, orang-orang yang tadinya komit ke PLN kan mereka juga mikir kalau dia jualan ke Mhm, mhm. pasar internasional, tambah untungnya $40 per ton gitu. Jadi ini yang distorsi harga ini akan terus menimbulkan masalah seperti ini. Mungkin dulu kita ingat ya waktu di Indonesia harga BBM di dalam negeri murah dibandingkan dengan harga internasional banyak sekali kasus penyelundupan-penyelundupan gitu kan. Nah ini Iya. case-nya akan sama. Jadi kalau ini ada perbedaan harga yang signifikan, pasti ketika tadi ya, terjadi perbedaan, yang cukup besar, ya ini, akan ada gangguan di supply-nya. Mhm. Sebenarnya apalagi mungkin ya kebijakan, dari pemerintah sendirilah ya untuk lebih mengamankan pasokan batu bara di dalam negeri ini khususnya untuk, PLTU nih, Pak Seto? Iya, tadi ya, kalau misalnya harganya sudah sama, Mbak, saya kira orang kan jual ke PLN atau jual ke pasar internasional tidak ada bedanya ya, Mbak. Jadi, saya kira ini, akan udah jadi satu insentif yang sangat besar untuk mereka juga comply terhadap, kontrak pembelian yang mereka tanda tangani dengan PLN gitu. Jadi, saya kira ini adalah satu mekanisme yang cukup, win-win ya. Jadi PLN juga ada kepastian suplai, batu baranya tidak akan terganggu, penambang juga, membeli dengan orang-orang yang mensuplai kepada PLN juga, dibeli dengan harga pasar, selisih harganya juga, akan ditanggung oleh perusahaan penambang batu bara, yang lain sehingga ya dari PLN tidak ada beban, subsidi tambahan, dari pemerintah tidak ada beban subsidi tambahan, supplier-supplier batu bara ke PLN, memperoleh harga harga pasar yang sama gitu.